Selama puluhan tahun, Gedung Sarinah masih tetap megah berdiri sebagai salah satu ikon kota Jakarta. Gedung Sarinah telah menjadi saksi sejarah ibu kota sejak dicetuskan oleh Bung Karno di awal tahun 1960-an. Kala itu, Gedung Sarinah dianggap sebagai perwujudan kemandirian bangsa yang baru merdeka. Bung Karno menjadikan Sarinah sebagai salah satu proyek mercusuarnya yang dibangun dari dana kompensasi perang yang diberikan pemerintah Jepang. Tangan dingin kontraktor dan arsitek Jepang Obayashi Gumi berperan dalam pembangunan Sarinah. Dengan menggandeng kontraktor lokal perusahaan negara adikarya dan biro arsitek Roseno, hingga pada 1966, Sarinah resmi dibuka untuk pertama kalinya. Mulai tahun 1979, Mall Sarinah dikelola oleh perusahaan Badan Usaha Milik Negara atau BUMN dan berganti nama menjadi PT Sarinah Persero yang bergerak di bidang retail. Meski begitu, misi Sarinah tak berubah, yakni tetap menonjolkan UMKM dan kearifan lokal untuk memajukan bangsa. Sempat ditutup sementara pada tahun 2020 untuk renovasi besar-besaran, mall tertua di Indonesia ini kembali dibuka untuk masyarakat umum dengan menampilkan wajah baru yang kekinian. Masih ingat dengan restoran cepat saji yang viral di media sosial setelah hendak ditutup oleh Sarinah dan ramai diperbincangkan oleh para pengunjung setianya? Kini saya sudah berada di depannya dengan kondisi terbaru. Setelah ditutup selama 1,5 tahun, Sarinah kembali dibuka dengan tampilan yang lebih segar dan modern. Yuk ikuti perjalanan saya hari ini mengelilingi Sarinah dengan wajah baru. Sarinah menjadi salah satu destinasi anak muda menghabiskan waktu di ibu kota, memandangi gedung-gedung tinggi yang bercengkrama dengan senja. Wajah barunya memancarkan nuansa modern, namun tetap lekat dengan sejarah dan harum budaya lokal. Salah satu primadona Sarinah yang kerap jadi incaran pengunjung milenial saat ini adalah Skydeck. Bukan hanya ditujukan sebagai tempat entertainment, di sini pengunjung juga dapat menyaksikan sunset chill out, pemutaran perdana film, panggung musik dan seni, bahkan alfresco wedding party atau gathering, exhibition, pop-up store, bazar, dan masih banyak lagi. Halo, siang Kak. Iya, siang. Boleh tahu namanya siapa? Nama saya Misbah Nur Mahdi. Ciara. Oke, Kak Ciara kesini dalam tujuan apa ya? Baru pulang kuliah atau memang nongkrong aja tuh? Aku habis pulang kuliah dan kebetulan rumah dekat sini, jadi sekalian nongkrong dulu, duduk lah. Dari Cilodong Kak, dari Depok. Oke. Sebenarnya bagus sih karena lebih banyak outdoor space-nya gitu kan buat nongkrong, dan kebetulan anak muda suka yang di luar hangout, terus gratis juga, nggak perlu bayar, jadi menurut aku bagus sih buat anak muda gitu, buat nongkrong. Iya. Milenial banget? Iya, milenial banget sih, cocok. Oh, kalau menurut saya Sarinah itu lebih menarik juga ya Kak, terus juga bagus. Sekarang juga pamerannya katanya lebih banyak juga, terus juga ya lumayan lah, lebih bagus, lebih menarik. Worth it banget sih, walaupun McD-nya udah nggak ada nih ya, walaupun tempat jajan kita sebelumnya udah nggak ada, cuma karena udah disediain, sekali lagi aku ngomong, tempat nongkrongnya, jadi masih worth it sih di sini karena bisa nongkrong sambil lihat city view, Bill City Lights Jakarta gitu. Ini Kak, yang kata depan, apa sih namanya, yang kata banyak foto-foto ini loh. Aku di rooftopnya, yang di atas itu loh, tempat nongkrongnya. Ya, foto sama foto. Kan yang ada sejarah-sejarahnya tahun-tahun Sarinah itu, di situ sih lebih asik. Karena kalau biasanya sih aku malam ya, soalnya anginnya sepoi-sepoi gitu kan, adem, terus duduk liatin city lights lagi. Iya. Iya Kak, sama-sama. Thank you ya Kak. Oke, thank you juga. Hal menarik lainnya yang ada pada wajah baru Sarinah adalah relief Sarinah sebagai ikon heritage yang menggambarkan kegiatan dagang rakyat masa itu.
Yang menarik, relief ini sempat terlupakan selama puluhan tahun dan kembali ditemukan saat proses renovasi Sarinah. Relief ini pun menarik perhatian pengunjung untuk bersuah foto. Nah, jam operasional Sarinah Tamrin dimulai pada pukul 10 hingga 21 waktu Indonesia Barat. Nah, muda-mudi, tahukah kalian bahwa ini adalah eskalator pertama yang ada di Indonesia, berada di Mall Sarinah. Nah, walaupun sudah dipugar dan tampil dengan lebih modern, Sarinah tetap mempertahankan tampilan dari eskalator ini dan tidak dibongkar sama sekali. Total, ada 500 pengusaha UMKM yang bergabung sebagai mitra Sarinah, mulai dari busana, wastra, kerajinan, kesehatan dan kecantikan, komoditi ekspor, mebel, makanan dan minuman, produk kreatif, dan masih banyak lagi. Sarinah menyediakan pengalaman berbelanja produk lokal yang dirangkum dalam satu atap, mulai dari fashion, makanan, pernak-pernik, bahkan perlengkapan rumah tangga pun ada di sini. Halo Mas. Siang. Mau tanya-tanya dong, di sini tuh ada apa aja sih? Kita di bagian sini ada snack-snack dan minuman, Kak. Jadi Terus enak kita untuk space-nya emang khusus, kita ada makanan. Sebelah sini space-nya untuk makanan. Kalau sebelah sana itu minuman kayak kopi, jamu teh, juga ada. Jadi dari berbagai macam nusantara gitu, Kak. Jadi ini produk lokal ya? Iya, produk lokal semua kita. Oke, Jadi oke. contohnya kayak coklat ini ada beberapa daerah kayak dari Bali, Sulawesi juga ada. Oh, konsepnya berarti sesuai dengan nama daerahnya Ya, gitu ya. Oke deh, terima kasih banyak ya Mas informasinya. Nah, teman-teman, di sini bisa sepanjang mata saya melihat memang banyak produk lokal yang dijajakan. Mulai dari snack, kopi, teh, dan beberapa minuman. Dan ini semuanya adalah produk-produk lokal yang bisa kalian lihat di Sarinah. Nah, sobat muda-mudi, ternyata di sini juga tersedia banyak produk seperti teh. Bahkan ada jamu yang zaman dulu waktu kita kecil itu sering banget kita lihat di tukang-tukang jamu keliling. Ya, teman-teman sudah tahu lah brandnya apa ya. Dan kita bisa melihat lagi kembali di Sarinah. Direktur Utama PT Sarinah, Feti Kwartati, menjelaskan bagaimana pihaknya kini akan lebih kencang untuk menggait para milenial. Dengan fasilitas yang ada di Sarinah, memungkinkan sekali untuk melakukan banyak aktivitas yang sifatnya komunitas, yang sifatnya creativity. Jadi ini menjadi creative hub. Dan banyak tempat-tempat seperti ini yang masih sangat product oriented. Nah, di sini tidak hanya produk, tapi adalah sesuatu yang dikaitkan dengan culture. Jadi kalau anak milenial biasa disebut anak culture, ya itu adalah yang akan Sarinah tawarkan. Tentu dengan culture yang memang asli dari Sarinah, yaitu heritage, ikon-ikon heritage, tentu juga dengan culture-culture yang lain yang dibuat menjadi trendsetter. Misalnya dengan open space yang Sarinah sediakan, ada amphitheater, ada skydeck, lalu juga ada mini amphitheater. Ini membuat milenial bisa menjadi betah, bisa menjadi merasa inklusif, tidak intimidating, dan bisa menemukan ruangnya masing-masing. Kedepannya akan banyak sekali event-event yang dikaitkan dengan relevansi ke masa kini untuk milenial. Misalnya kita akan menggelar event Sarinah berkain atau Sarinah berbudaya.
Lalu kemudian ada event yang sifatnya adu gaya, di mana mereka harus dress up dengan kain dan juga tetap bisa lifestyle. Ada literasi, kemudian ada sifatnya seni. Di lantai 6 ada distrik seni. Kita akan kupas juga film, kemudian ada juga culinary, cooking, ya, kemudian komunitas-komunitas wellness, ada juga yang sifatnya dengan performance art, of course fashion, dan juga sustainability. Ini satu hal baru yang akan diangkat karena memang Sarinah juga menggerakkan eco fashion. Produk-produknya mulai digiring ke arah bagaimana bisa ekonomi environment friendly misalnya, dan banyak lagi. Mantan Duta Besar Indonesia untuk Selandia Baru ke-14, Tantowi Yahya juga mengaku kagum dengan wajah baru Sarinah yang lebih kekinian. Sarinah sekarang beda sekali dibandingkan Sarinah sebelum renovasi. Sarinah sekarang sudah menjelma menjadi mall, department store yang modern, kekinian, sangat adaptif dengan selera milenial, namun tetap tidak meninggalkan misi utamanya untuk men-showcase produk-produk terbaik Indonesia dari berbagai jenis produk. Saya rasa ini yang membuat Sarinah itu akan berbeda nantinya dibandingkan mall-mall atau pusat perbelanjaan yang ada di Indonesia, khususnya di Jakarta. Tempat ini sangat friendly untuk milenial, artinya banyak pojok-pojok yang sebenarnya selera mereka. Kuncinya kalau kayak beginian ini adalah bahwa wifi itu harus all the way, tidak ada tempat yang blank spot, kemudian perbanyak aktivasi untuk mereka, apa saja. Kemudian yang ketiga, tempat-tempat makan juga harus masuk ke selera mereka juga. Ya, mereka kan cari tempat yang strategis dan tidak terlalu mahal sesuai kantong mereka. Dan yang keempat, tempat nongkrong. Jadi Sarinah harus bisa menciptakan banyak spot-spot di mana mereka nongkrong sampai sore, bahkan sampai larut malam ketika di akhir pekan. Berikut kita simak pendapat Komisaris Utama PT Aviasi Pariwisata Indonesia, Triawan Munaf, tentang wajah baru Sarinah. Kebetulan Sarinah itu ada di bawah kami, anak perusahaan kami, Injourney. Memang dari awal Pak Erick Thohir sebagai Menteri BUMN mencanangkan agar Sarinah mendahulukan kreasi anak muda Indonesia. Ya, brand-brand Indonesia tentunya dengan kualitas yang bagus, terkurasi dengan baik dan konsisten, ya, agar bisa berkompetisi dengan produk-produk luar negeri. Kita sudah tahu bahwa brand-brand Indonesia sudah banyak yang bagus-bagus sekarang, termasuk juga apa yang kita bisa lihat di Sarinah ini dari baju, ya, pakaian, lalu makanan, kuliner, hiburannya nanti dan lain-lain, semua harus bisa kompetitif. Dan juga kopinya. Kopi Indonesia banyak sekali di sini, ya, bervariasi. Nanti di bulan Juni akan lebih lengkap pada saat pembukaan istilahnya big opening, ya. Sekarang ini masih soft opening, ya. Mudah-mudahan nanti akan lebih memuaskan lagi. Pak, karena IDN Times ini kan segmentasinya milenial, mungkin Bapak ada pesan nggak untuk milenial supaya yuk rame-rame ke sini ramaikan Sarinah yang baru? Iya. Tentunya saya ingin mengajak kepada teman-teman pembaca IDN Times, ya, saya juga membaca IDN Times tentunya, untuk datang ke Sarinah dan menikmati Sarinah dengan suasana yang baru. Anda bisa duduk-duduk, Anda bisa tidak usah belanja pun tidak apa-apa kadang-kadang, ya, beli makanan dan menikmati suasana, bisa duduk dan menikmati Jalan Tamrin menjelang malam, dan juga nanti ada live music dan lain-lain. Datanglah ke Sarinah dan kita nikmati karya anak bangsa. Taman-taman luas dengan kolam juga akan memanjakan mata para pengunjung Sarinah. Lalu ada juga mobil penjual kopi dari Filosofi Kopi yang bisa memanjakan lidah untuk menyeruput segarnya kopi dingin. Kenapa ya Filosofi Kopi pilihnya spotnya di luar nih? Kalau untuk di luar kita karena event aja sih Kak. Oh, karena Kebetulan. event aja. Nanti selanjutnya kita akan buka kedai di Busobi Utara. Oke. Jadi cuma sebulan aja kita di sini.
Nah, setelah pembukaan nih, biasanya yang rame tuh hari apa aja sih Mas? Dan jam-jam berapa sih? Kalau untuk weekday kita biasanya paling rame jam-jam pulang kantor Kak. Dari jam 5 sampai malam. Kalau weekend? Kalau weekend kita dari pagi udah rame jam 7. Oke. Nah, terakhir deh mungkin sekalian ya. Karena Sarinah kan kembali dibuka kembali nih. Kira-kira harapannya apa ya Mas untuk teman-teman tenan kuliner lainnya gitu? Harapannya biar semua UMKM-nya kan di sini kan kebetulan hanya UMKM ya, hanya produk lokal. Betul. Harapannya untuk semoga biar berkembang aja sih Kak, semuanya. Produk-produk lokal biar semakin dimajukan ya. Oke, siap. Karena udah ada wadahnya kan disediain dari sana. Jadi itu aja. Terima kasih banyak. Nah, tetap jadi pesan ekopi ya Kopi satu. satu. Siap. Iya, oke. Terima kasih. Meski hadir dengan wajah lebih kekinian, Sarinah tak lepas dari budaya Indonesia. Sari-sari toko jajanan pasar yang sangat populer di Bandung, Jawa Barat, kini hadir di Sarinah untuk memanjakan lidah para pengunjung. Aneka jajanan pasar yang ada di Sarinah memiliki pilihan yang beragam. Hati-hati, karena pilihan yang beragam, kamu bisa kalap loh saat berbelanja di sini. Lengkap sudah perjalanan hari ini di Sarinah. Terima kasih teman-teman sudah menyaksikan What's on Jakarta. Jangan lupa untuk menyaksikan episode selanjutnya. Bye-bye.